Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum karena Tuhan menyertai kita. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SPD, dalam Renungan Harian Embun Sabda, Senin 30 November 2020. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta salah satu rasul penting Yesus, yaitu Santo Andreas. Santo Andreas dilahirkan di Betsaida, berada di sekitar Danau Galilea. Pada awal abad pertama, dia adalah saudara Simon Petrus. Menurut catatan Injil hari ini, sebelum mengikuti Yesus, dia adalah seorang nelayan. Sedangkan menurut catatan Injil Yohanes, sebelum menjadi murid Yesus, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Lalu dia berjumpa dengan Yesus, melihat dalam diri Yesus sosok Mesias yang dinantikan bangsa Israel. Maka dia membawa kabar itu kepada Petrus dan membawa Petrus kepada Yesus. Boleh dikatakan Andreas termasuk murid yang pertama dipanggil. Selain dipanggil pertama, dia selalu tampil membawa orang lain kepada Yesus. Kita lihat yang tadi sudah saya katakan, membawa Petrus kepada Yesus. Selain itu juga dia dalam mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, dia membawa seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Yesus. Lalu menjelang akhir hidup Yesus di Yerusalem, dia juga bersama dengan Filipus membawa orang Yunani yang mau berjumpa dengan Yesus. Dari catatan-catatan ini kemudian Andreas dikenal sebagai seorang rasul yang membawa orang lain kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hanya catatan-catatan singkat inilah yang kita bisa temukan dalam kitab suci mengenai Santo Andreas. Kita tidak tahu persis bagaimana sepak terjang dia setelah kematian Yesus. Tidak ada catatan yang akurat, yang resmi, selain beberapa tradisi, beberapa legenda tentang Santo ini. Dikatakan bahwa dia mewartakan kabar gembira atau berkhotbah di Asia Kecil sepanjang Laut Hitam. Menurut catatan tradisi juga, dia disalibkan di Patras, Akaya, bagian selatan Yunani. Dia disalibkan karena dia mentobatkan banyak orang lewat mujizatnya, termasuk keluarga konsul. Konsul marah kemudian menyiksa dan menyalibkan dia. Andreas kemudian minta supaya disalibkan dalam bentuk palang yang membentuk huruf X, bukan salib tegak seperti Yesus, karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhannya. Meskipun catatan yang lengkap tentang riwayat hidupnya tidak ada, namun kita tidak kehilangan warisan rohani dari santo ini. Kita merayakan pesta Santo Andreas tentunya bukan hanya untuk mengaguminya, bukan untuk memuji-mujinya, tetapi kita mau atau gereja ingin menimba kekuatan dan belajar daripadanya, terutama bagaimana menjadi seorang murid, seorang rasul Yesus yang sejati. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda, kita tetap menghormati Santo Andreas sebagai rasul yang memberikan diri untuk Yesus, belajar dari Yesus, melaksanakan amanat Yesus untuk mewartakan kabar gembira hingga menyerahkan nyawa demi Kristus. Dari catatan hidup Santo Andreas yang tersebar dalam Injil, kita tahu bahwa dia membawa orang lain kepada Yesus. Seorang murid dipanggil untuk juga membawa orang lain kepada Yesus, membawa orang lain untuk mengenal Yesus lebih dalam. Andreas sungguh melaksanakan apa yang dikatakan Paulus dalam bacaan pertama, bahwa supaya Injil itu diwartakan, dikenal, perlu ada orang yang mau diutus.
Perlu ada orang yang bersedia. Dan para rasul seperti Andreas adalah orang-orang yang pertama yang siap diutus untuk mewartakan kabar gembira itu. Dari Injil kita belajar bahwa murid Yesus adalah seorang yang bisa mengenal dan kuasa Yesus dan siap mengikuti Yesus. Kita lihat dalam kisah Injil hari ini, para murid melihat Yesus, mendengar suara panggilan Yesus, ikutilah aku, dan mereka langsung percaya. Percaya pada otoritas Yesus itu yang menjadi pertama dan utama untuk menjadi pengikut Yesus. Kita menjadi orang beriman bukan karena mengikuti doktrin tertentu, bukan karena mengikuti gereja tertentu, bukan karena tertarik pertama-tama dengan romo-romo tertentu, dengan cara ibadah, dengan liturgi tertentu. Kita dipanggil dan kita mengikuti seorang pribadi, Yesus Kristus. Maka sebagai seorang murid perlu percaya sungguh, perlu siap menyerahkan diri pada pribadi itu. Bukan pada hal-hal yang lahiriah, yang duniawi, yang hanya membuat kita senang secara manusiawi. Dari Andreas dan para rasul kita juga belajar seorang murid harus siap meninggalkan segala-galanya. Hal itu tentu bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang dipanggil khusus seperti biarawan-biarawati, tetapi untuk kita semua, untuk orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Pada zaman ini Yesus tentu tidak meminta kita untuk meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Bukan itu yang pertama. Kisah Injil pertama-tama harus dilihat paling dalam itu adalah soal sikap batin, disposisi batin dari para murid yang siap meninggalkan segala-galanya, siap meninggalkan apa yang sebelumnya dia rasakan sebagai jaminan hidupnya, siap meninggalkan zona amannya demi mengikuti Yesus, karena mereka melihat bahwa ada jaminan yang lebih tinggi, ada nilai yang lebih tinggi dalam diri Yesus. Maka saudara-saudara terkasih, kita belajar dari sikap mereka adalah kemampuan untuk memiliki disposisi batin untuk selalu bebas dari semacam kelekatan-kelekatan duniawi kita dalam mengikuti Yesus, dalam mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Yang terakhir, dari para rasul, dari Santo Andreas kita belajar sekali lagi bahwa menjadi seorang murid Yesus bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan hanya supaya saya sendiri pribadi hidup suci, tak bercela dan masuk surga, tetapi seorang murid sejati juga dipanggil untuk membawa sesama, untuk menjadi pewarta kabar gembira. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Andreas, inilah yang ditunjukkan oleh para rasul dan semua tokoh penting orang-orang kudus sepanjang sejarah. Saudara-saudara terkasih, kita bersyukur karena Santo Andreas hadir sebagai murid Yesus yang sejati, sebagai rasul Yesus yang sejati, tetapi juga sebagai teladan bagi kita. Semoga kita bisa belajar dari Santo Andreas agar kita siap membawa orang lain kepada Yesus, siap percaya dan menyerahkan diri kepada Yesus, siap meninggalkan zona aman kita demi mengikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus, dan siap diutus mewartakan kabar gembira mulai dari orang-orang di sekitar kita. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.